Siapa yang tidak hadir di pagi hari ini? Rehan. Rehan. Kenapa dia Rehan ini? Semoga kita sama-sama mendoakan semoga Ananda atau teman kalian bisa sehat seperti biasa. Amin. Sebelum kita masuk aktivitas, coba lihat sampah di depan, di belakang, ada atau tidak? Kalau ada, buang di tempat sampah. Ya. Oke. Jadi sebelum kita awali kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Coba kita kelas dulu pimpin doa dulu. Baik teman-teman, kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas doanya. Sebelum kita masuk pelajaran, saya ingin mau cek hadiran dulu ya. Sisilia. Oke. Jadi semua hadir ya? Satu orang yang sakit tadi ya. Siapa? Rehan. Oke. Sebelum kita mulai di pagi hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Iya, drama. Pintar sekali. Apa itu drama? Drama adalah apa? Siapa yang tahu drama itu apa? Drama adalah berbentuk cerita pintar yang bertujuan untuk pintar dipentaskan di atas panggung. Oke. Baiklah, kita masuk ke materi di pagi hari ini. Sebelum kita masuk materi di pagi hari ini, siswa-siswa tolong dikasih keluarkan bukunya yang ada dalam laci. Oke. Ya. Jadi di pagi hari ini kita belajar tentang, ada yang sudah tahu? Belum? Oke. Jadi di pagi hari ini kita belajar tentang prosedur. Oke. Baiklah, Pak Guru akan menayangkan apakah sebenarnya yang dikatakan prosedur. Bisa dilihat? Nah, itu apa yang bacanya yang ada di layar itu? Yaitu teks prosedur. Nah, adapun yang indikatornya, ada indikator pencapaiannya itu ada 3, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca, didengar. Yang berikutnya adalah dalam kata kalimat sebagai ciri bahasa teks prosedur pada teks yang dibaca, dengar. Yang terakhir adalah menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kalau semua dulu perhatikan di papan. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini ada berapa? Ada 3. Jadi harus kita capai di pagi hari ini. Yang pertama itu adalah menentukan ciri umum teks yang dibaca atau didengar, dan yang kedua menemukan kalimat sebagai ciri bahasa teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang dibaca dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menentukan jenis teks prosedur yang dibaca atau didengar. Itulah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, lanjut. Itu ada pengertian. Pengertian apa? Teks prosedur. Coba, Ragi dulu bacakan itu apa itu prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahap kegiatan atau langkah-langkah yang mengerjakan suatu aktivitas secara sistematis. Iya, secara sistematis atau runtun atau berturut-turut. Terus ada tujuannya memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti proses langkah-langkah tersebut.
Nasi goreng merupakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua umur. Tak jarang orang-orang menjadikan nasi goreng sebagai makanan favorit mereka. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga mudah dibuat. Nah, berikut adalah salah satu cara membuat nasi goreng. Tujuan pembuatannya adalah untuk memberikan wawasan kepada khalayak tentang bagaimana cara membuat nasi goreng. Silakan diputar kursinya. Oke. Putar. Nah, ini kelompok di sini 2 orang di sini, menghadap di sana. Nah, ini menghadap di sana. Iya. Oke. Jadi, mana kelompok 1? Kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah pas? Oke. Jadi, saya bagikan dulu, nanti kalian dengarkan penjelasan dulu ya sebelum dikerja ya. Ada beberapa petunjuk dulu. Jadi bagi ya supaya sambil melihat nanti di bukunya. Oke, silakan dibagi. Jadi tolong diambil dulu yang begini ya, yang tugas kelompoknya itu. Tugas kelompoknya. Perhatikan baik ya. Di sini nanti kalian tulis kelas 7A. Nah, ya, paham? Kelompok. Kalau misalnya kalian kelompok 1, ditulis di sini angka 1. Kalau kelompok 2 ditulis kelompok 2, kalau kelompok 3 tulis 3 dan kelompok 4 ditulis 4. Paham?
Tidak. Masuk. Kelompok-kelompoknya itu dirapikan dulu supaya kita berdiri dulu untuk, karena saya sudah akan tunjuk lagi satu persatu dulu siapa yang naik. Kita adakan dulu permainan siapa yang salah itu yang naik. Paham? Oke. Semua masing-masing kelompok dulu, kita kelompoknya berdiri. Kita kelompok yang berdiri. Kita kelompok yang berdiri. Mana kita kelompok yang kelompok satu? Lakukan perkataan Pak Guru, tapi jangan lihat petunjuknya Pak Guru. Misalnya ya contoh, kalau saya bilang pegang telinga, nah kamu pegang telinga betul, tapi Pak Guru pegang hidung. Jangan ikut Pak Guru ya. Paham? Oke. Apa yang salah ya? Posisi siap. Pegang bibir. Oke. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang kepala. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis ciri bahasa teks, prosedur membuat nasi goreng, yaitu kalimat perintah, saran, dan ukuran akurat. 1. Analisislah ciri umum teks prosedur yang terdapat dalam teks membuat nasi goreng, yaitu 1. Langkah-langkah kegiatan. Dalam teks membuat nasi goreng berisi panduan atau langkah yang harus dilakukan, yaitu membuat nasi goreng. 2. Aturan atau batasan. Aturan atau batasan dalam teks membuat nasi goreng, yaitu 1. Setelah minyak goreng panas, masukkan bawang putih. 2. Setelah wortelnya layu, masukkan nasi. 3. Tercampur rata, tambahkanlah bumbu nasi goreng. 3. Langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah dalam teks membuat nasi goreng berurut secara sistematis, mulai dari menyalakan kompor sampai pada langkah yang terakhir, menambahkan daging ayam suwir dan akhirnya siap dihidangkan. 2. Analisislah ciri bahasa teks prosedur yang terdapat dalam teks membuat nasi goreng. 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah yang terdapat yaitu 1. Nyalakanlah kompor. 2. Masukkan 2 sendok garam, kemudian aduklah hingga merata. 3. Setelah wortelnya layu, masukkan nasi. 4. Setelah tercampur rata, tambahkanlah bumbu nasi goreng sesuai selera. 2. Saran. Kalimat saran yang terdapat. 1. Setelah kompor menyala, naikkan wajan. 2. Setelah minyak goreng panas, masukkan bawang putih. 3. Setelah wortelnya layu, masukkan nasi. 3. Ukuran yang akurat. Penggunaan kata akuran yang akurat. 1. 2 sendok garam. 2. Tentukanlah jenis dari teks prosedur membuat nasi goreng. Prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur yang berjudul membuat nasi goreng.
membuat sesuatu, yaitu membuat nasi goreng. Sudah selesai? Ya. Sudah semua dengar tadi persentase dari dari kelompok 4 sudah? Oke, siapa mungkin ada yang memberikan saran? Mungkin ada yang belum terjawab kah ataukah bagaimana kah? Ada yang memberikan saran? Oke, kelompok 4 silakan. Adapun masukan dari kelompok 4 yaitu yang termasuk batasan yang jelas tidak dijawab. Oh, batasan yang tidak dijawab. Ya. Oke, coba dijawab, bantu menjawab. Kelompok kata dengan batasan yang jelas. 1. Setelah kompor menyala, naikkan wajan. 2. Setelah minyak goreng panas, masukkan bawang. 3. Setelah wortelnya layu, masukkan nasi. 4. Aduk hingga tercampur rata. 5. Setelah tercampur rata, tambahkan bumbu nasi goreng. Oke, coba bagaimana tanggapannya kalau ke sana itu kalau dibantu seperti itu? Terima kasih dari kelompok 4. Oke, terima kasih dari kelompok 4 atas sarannya. Karena mungkin tadi karena waktu waktunya semakin dekat, akhirnya terburu-buru ya. Oke, jadi nanti tolong diperbaiki ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi Pak Guru mulai dari kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 4 hasilnya sangat sesuai yang ada di dalam buku. Jadi saya rasa pelajaran di pagi hari ini kalian sudah bisa pahami. Iya dong? Iya. Karena saya lihat mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tidak ada yang istilahnya tidak dijawab. Semua terjawab, namun ada yang terbolak-balik dan ada juga yang masih ada satu poin yang belum terjawab, tapi teman-temannya kalian berusaha untuk memberikan saran. Oke, tepuk tangan semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan di pagi hari ini, kira-kira apakah kalian senang belajar bahasa Indonesia? Senang. Iya, senang. Kenapa senang? Oke. Terus yang kedua, kira-kira apakah kalian sekarang ini semua ini merasa pelajaran yang kita pelajari di pagi hari ini cukup menarik atau tidak? Menarik. Iya, menarik. Apanya yang menarik? Karena apa? Karena mungkin Pak Guru menggunakan apakah sehingga kamu menarik, atau materinya kah, atau bagaimana? Atau kerja kelompoknya kah, atau karena ada poin-poinnya kah, atau bagaimana kah? Ada media berapa macam media dipakai? Kira-kira siapa yang bisa? Apa yang membuat kalian menarik? Coba, apa yang membuat kamu semangat untuk belajar di bahasa Indonesia atau yang ini di pagi hari ini? Iya, karena menggunakan alat elektronik. Sekarang saya mau tanya lagi. Kira-kira kalau misalnya setiap hari kita menggunakan begini, apakah kalian yang pemalas-pemalas itu bisa hadir terus atau tidak? Bisa. Jadi nanti semoga pemerintah memberikan kita lampu supaya setiap kita pembelajaran kita harus menggunakan begini. Ya toh? Ya. Oke. Jadi mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan di materi kita di pagi hari ini. Siapa yang memberikan kesimpulan? Iya, silakan. Kelompok 4. Kesimpulannya bagaimana? Prosedur adalah salah satu contoh yang menjelaskan tahapan-tahapan yang membuat suatu. Iya. Jadi mengapa kesimpulan di pagi hari ini tentang prosedur itu, karena menjelaskan tentang aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang
kita lakukan pada saat melakukan sesuatu. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru mengingatkan bahwa pertemuan akan datang lagi nanti, atau misalnya kapan bahasa Indonesia lagi kan? Hari Rabu? Ya, hari Rabu ya. Jadi kita masuk dan masih prosedur, tapi menggunakan langkah-langkahnya lagi ya. Jadi masih tentang prosedur, ya. Paham? Paham. Jadi buku-bukunya dulu dirapikan sebelum kita keluar. Dikasih masuk dalam hati kembali. Masing-masing ketua kelompok kumpul tugasnya di depan situ. Masing-masing kelompok ya. Oke, semua dulu kembali ke tempat seperti yang tadi. Tempatnya seperti yang tadi. Nah, sekarang ada soal ini, ada 5 nomor. Nanti kamu kerja baru kumpul, nanti satu orang bawa di kantor ya, bisa? Bisa. Yang ganda saja, yang ganda itu disilang. Pilih satu ya, seperti biasa ya. Oke. Ini bukan kerja kelompok lagi ya, tapi kerja masing-masing atau kerja individu. Oke. Namanya di atas ya, dengan kelas 7A, tulis di atas 7A, karena kalian 7A semua. Ada 7A ya, tulis semua di atas. Tulis dulu di atas nama kelasnya di bawah 7A. Cuma satu. Oke, sebentar dikerjakan kalau itu. Jadi sebelum kita keluar, marilah kita bersama-sama mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini dengan membaca syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam